Halo semua, perkenalkan nama saya Jeremy Herawan Manulang, NIM saya 1900557. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Prodi Sains Informasi Geografi. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai apa saja mata kuliah yang akan kita pelajari sebagai fondasi awal memulai kuliah ini kita di jurusan Sains Informasi Geografi UPI ini. Pada semester awal, kita akan mengontrak 10 mata kuliah. Yang pertama yaitu pengantar geografi dan isu global. Dalam mata kuliah ini, kita mempelajari mengenai dasar-dasar dari ilmu geografi itu sendiri. Yang kedua yaitu pengantar pendidikan sebagai mata kuliah dasar umum atau yang disingkat menjadi MKDU. Adalah mata kuliah yang wajib kita tempuh di semester pertama ini karena kita berada di Universitas Pendidikan, maka kita harus mempelajari bagaimana dasar-dasar dari sebuah pendidikan. Yang ketiga yaitu pengantar ilmu sosial. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari kembali dasar-dasar dari pada ilmu pengetahuan sosial. Yang keempat yaitu pendidikan kewarganegaraan. Mata kuliah ini adalah salah satu mata kuliah dasar umum lainnya yang ada di semester 1. Dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, kita akan mempelajari kembali bagaimana pentingnya nilai-nilai dan hak kewajiban warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng dari apa yang kita harapkan. Mata kuliah yang kelima yaitu bahasa Inggris. Di dalam mata kuliah bahasa Inggris ini kita akan mempelajari mengenai dasar dari bahasa Inggris, contohnya seperti menulis, membaca, mendengarkan, dan berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris. Yang keenam yaitu fisika. Mungkin beberapa orang akan bertanya-tanya seperti mengapa dalam jurusan geografi kita harus mempelajari fisika? Padahal geografi itu IPS. Pada dasarnya, geografi adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Maka dari itu, mengapa kita dalam jurusan Sains Informasi Geografi akan mempelajari mata kuliah fisika? Dalam mata kuliah fisika nanti kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar ilmu fisika seperti gerak, energi, dan gaya. Mata kuliah yang ketujuh yaitu matematika. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari dasar dari matematika untuk mata kuliah ilmu ukur tanah nanti di semester 2. Mata kuliah yang ke-8 yaitu meteorologi dan klimatologi. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai proses fisis dan gejala cuaca serta jenis-jenis iklim di muka bumi. Yang ke-9 yaitu geologi. Mata kuliah geologi ini adalah dasar sebelum nanti kita mempelajari geomorfologi dan oceanografi. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai komposisi, struktur, sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukan bumi. Terakhir yaitu kartografi. Sains Informasi Geografi memiliki 4 kompetensi dasar dan salah satunya adalah kartografi. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai peta dan juga cara membuat peta secara manual dan digital. Sedangkan untuk semester 2 ini kita akan mendapatkan 9 mata kuliah lainnya, yaitu yang pertama pengantar Sains Informasi Geografi. Seperti mata kuliah pengantar geografi dan isu global di semester 1, pengantar SAI ini adalah sebagai dasar dari ilmu yang akan kita pelajari selama kita berkuliah di jurusan ini. Kedua, pendidikan bahasa Indonesia. Jika di semester 1 kita mendapatkan mata kuliah bahasa Inggris, maka di semester 2 ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Tidak jauh berbeda dari mata kuliah bahasa Inggris. Di dalam mata kuliah bahasa Indonesia, salah satu isi dari materi mata kuliah ini mempelajari bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang benar. Yang ketiga yaitu pendidikan Pancasila. Setelah mempelajari pendidikan kewarganegaraan di semester 1, kita akan mendapatkan mata kuliah lainnya yang berhubungan dengan PKN, yaitu pendidikan Pancasila. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Keempat yaitu pendidikan agama. Untuk mata kuliah pendidikan agama, setiap mahasiswa akan memiliki kelasnya masing-masing sesuai dengan agama dan kepercayaan mahasiswa tersebut. Kelima yaitu geomorfologi. Setelah kita mempelajari mata kuliah geologi di semester pertama, kita akan bertemu dengan geomorfologi. Di dalam mata kuliah ini kita akan membahas mengenai bentuk dan proses pembentukan dari muka bumi ini. Keenam yaitu oceanografi. Jika geomorfologi mengenai daratan, maka oceanografi mengenai lautannya. Pada dasarnya mata kuliah ini mempelajari mengenai proses pembentukan lautan dan samudra.
Ketujuh, penginderaan jauh dasar. Di semester 2 ini kita akan mempelajari salah satu dari 4 kompetensi dasar dari sains informasi geografi lainnya, yaitu penginderaan jauh dasar. Dalam mata kuliah ini kita akan belajar bagaimana cara mengolah dan membaca sebuah citra yang dihasilkan oleh sensor dari satelit. Kedelapan, yaitu ilmu kurtanah. Dalam mata kuliah ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menemukan posisi relatif dan absolut titik-titik pada permukaan tanah. Dan yang terakhir yaitu kuliah kerja lapangan atau disingkat KKL. Dalam mata kuliah ini kita akan belajar menganalisis dan mengolah data secara langsung di lapangan dengan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan dalam kelas. Dan mata kuliah KKL ini adalah yang terakhir yang ada di semester 2. Itulah mata kuliah yang akan kita tempuh selama semester 2 di awal jurusan Sains Informasi Geografi ini. Seperti pada umumnya, mata kuliah yang kita pelajari di semester 1 dan 2 ini akan menjadi pembelajar dasar sebelum kita mempelajari mata kuliah yang lebih mendalam di jurusan Sains Informasi Geografi ini. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga video tersebut bermanfaat untuk teman-teman dan terima kasih.